Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang penolakan permohonan pernyataan pilot PT Ramaldi Praja Sentosa di tingkat kasasi. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Lisa Sukarta, yang kedua Wulandari, Umi Dwi Kararedi, dan Pak Emai. Yang pertama, syarat dalam mengajukan permohonan pilot dapat dilihat dari pasal 2 ayat 1 UUK PKPU yang mengatur bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Pasal 2 ayat 1 UUK PKPU untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot, maka seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya 2 atau lebih kreditor. Yang kedua, adanya utang. Yang ketiga, syarat jatuh tempo dan ditagihnya utang. Seorang debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila debitor tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasifa. Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik, kecuali apabila satu kreditor tersebut menguasai sebagian besar dari utang debitor. Dasar hukum tentang kepailitan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang. Sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas adil. Yang A. Asas keseimbangan dalam permohonan pernyataan pilot. Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak. Identitas para pihak dalam putusan nomor 196K/PDT Sus/Pilot/2017. Yang pertama, ada debitur, yaitu PT Ramaldi Praja Sentosa yang diwakili oleh Direksi Perseroan PT Ramaldi Praja Sentosa Raditya Amaldi, berkedudukan di Ruko Golden Florencia AA 32, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Bayu Rizal SHMH dan kawan para advokat beralamat di Ruko Golden Boulevard nomor 017 Jalan Pahlawan 1000 BSD City Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2016. Yang kedua, ada kreditor. Yang A. PT Bank BNI Persero Tbk, Jalan Keramat Raya nomor 154-156 Senen, Jakarta 10330. Yang B. TNI AU NBAU, Jalan Cilangkap, Jakarta Timur. Yang C. Esnet, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Menara Batavia, lantai 12. Yang ketiga, Tafrizal H. Gewang SHMH dengan nomor izin AU.AH.04.03.09 tanggal 16 Februari 2016 yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O17 Jalan Pahlawan 1000 BSD City Tangerang 15322. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 196K/PDT Sus/Pilot/2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama, bahwa hakim tingkat pertama menolak permohonan pernyataan pilot, yang selanjutnya disebut permohonan kasasi dalam sidang tanggal 8 Desember 2016 dengan pertimbangan antara lain tidak adanya persetujuan kreditur sebagai syarat formil sesuai dengan surat edaran nomor 2
tanggal 25 April tahun 2016 yang selanjutnya disebut edaran. Yang kedua, fakta hukum sebelum persidangan. Dalam berbagai pernyataan secara teoritis bahwa undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dalam hal ini merupakan norma berbeda karena hal yang bersifat teknis dan yang bersifat substansi hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan dan Perundang-undangan Kewajiban Pembayaran Utang hakim dapat mengabulkan, dapat juga menolak permohonan pailit yang diajukan. Oleh karena itu, ini termaktub di dalam SEMA Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2016. Dalam perkara di putusan nomor 196K/PDT sus pailit /2017, ini alasan hakim menolak permohonan pernyataan pailit adalah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, yakni tidak adanya persetujuan kreditur terhadap kurator yang ditunjuk dalam fakta persidangan sebagaimana tertera dalam putusan nomor 196 di atas. Surat persetujuan telah diberikan kepada para kreditur yakni pada tanggal 31 Oktober 2016, yakni menyangkut materi tersebut yang telah dinyatakan dan diuraikan oleh kita di atas tadi. Kita mencoba mensitir salah satu ilmuwan yang bernama Van Aveldum tentang teori kepastian hukum. Ada dua hal yang dapat kita sampaikan. Yang pertama adalah mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara di pengadilan. Dan yang kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan, yakni kesewenang-wenangan hakim. Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip-mirip hukum tetapi bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun resiko dan akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung tinggi hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya ajas hukum sebagai ajas kepastian hukum. Peneliti menitikberatkan kepada hakim yang memutus untuk menolak permohonan pernyataan pailit dari PT Ramaldi Praja Sentosa selaku debitor hanya karena hakim memutus berdasarkan poin Romawi 2 angka 2 Semar RI nomor 2 tahun 2016 yang menyatakan dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus atau kurator. Dalam permohonan, surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan. Di dalam hal ini, menurut hakim, karena tidak adanya surat persetujuan dari para kreditur dalam permohonan pernyataan pailit, maka permohonan pernyataan pailit tidak dapat dikabulkan. Dan hakim mengesampingkan fakta hukum persidangan yang menyatakan jika debitur telah berupaya mengirimkan surat persetujuan yang diabaikan oleh pihak kreditur. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 196K/PDT sus strip pailit /2017 berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sedikit keliru. Apabila majelis hakim menolak permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan hukum bahwa PT Ramaldi Praja Sentosa tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh SEMA nomor 2 tahun 2016, yaitu tidak adanya persetujuan kreditur terhadap kurator yang ditunjuk. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwasanya dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya mensyaratkan bahwa permohonan pailit dapat diterima apabila terdapat minimal 2 kreditur dan adanya satu utang yang telah jatuh tempo atau telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sekian dan terima kasih.